رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Karenanya selalulah kita itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pelajaran ya, yang Allah berikan kepada kita, baik itu untuk orang-orang terdahulu, untuk orang-orang sekarang, dan untuk orang-orang yang akan datang. Pelajaran itu agar kemudian kita itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari apa yang telah menjadi kebiasaan oleh orang-orang baik ketika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama kemarin pelajarannya itu adalah khaufillah. Kita itu harus menjadikan rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala fisir, baik dalam keadaan sir, sembunyi, wal alaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan. Pelajaran yang kedua, sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, wa amsik lisan. Hendaklah kita itu menjaga lisan kita, terlebih kepada manusia, terlebih kepada makhluk Allah, saudara kita sesama muslim. Kenapa? Jangan pernah kemudian kita jadikan lisan kita itu sebagai senjata. Untuk apa? Untuk membuka aib saudara kita sesama muslim. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan saudara sesama muslim, untuk mencaci maki dan melaknat saudara sesama muslim. Jangan gitu. Karena apa? Penjagaan kita terhadap lisan kita ini merupakan benteng bagi kita. Kenapa? Karena keselamatan kita, penjagaan kita terhadap lisan itu akan mempengaruhi keselamatan hidup kita di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia dan kelak di akhirat itu adalah bagaimana kemudian dia itu menjaga lisannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak maka diam. Maka diam itu lebih baik daripada kemudian kita itu berbicara, tapi pembicaraan kita itu adalah tidak ada faedahnya, tidak ada kemanfaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kemudian menyebabkan saudara sesama muslim itu merasa tersakiti. Karena apa? Karena bisa jadi lisan kita itu terlanjur melaknat saudara sesama muslim, terlanjur membuka aib, membuka
cacat, membuka kekurangan saudara sesama muslim misalnya. Maka penjagaan terhadap lisan ini begitu pentingnya bagi kita, agar kemudian kita senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kemudian kita memperhatikan di dalam era kekinian, betul kadang-kadang kita itu tidak banyak menggunakan lisan, tapi di satu sisi kita itu banyak menggunakan jempol, istilahnya ya. Jadi jari-jari kita yang kita pergunakan untuk pencet-pencet, ngeser-ngeser smartphone kita ya, lewat media sosial tentang segala sesuatunya. Nah, itu juga kita perhatikan. Ingat, semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau konteks kekinian, kita itu tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok ya. Kita tidak membuka aib saudara kita dengan lisan kita, tapi hati-hati dengan tangan kita, jari jemari kita, dengan jempol kita itu, ketika kita itu share ya pemberitaan-pemberitaan yang bohong, ketika kita itu share pemberitaan-pemberitaan yang mengandung fitnah, ketika kita itu share pemberitaan-pemberitaan yang kemudian membuka cacat, membuka aib, membuka keburukan saudara kita, itu sama saja. Karenanya kalau kemudian kita itu harus menggunakan lisan kita ya, sampaikan sesuatu yang keluar dari lisan kita itu yang baik-baik. Kalaupun toh kita itu harus menggunakan jari jemari kita ya, maka kirimlah ya apa yang ada di dalam smartphone kita itu kiriman yang baik-baik. Supaya apa? Supaya kita itu tidak memunculkan keburukan atas diri kita dan terlebih memunculkan keburukan atas orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kemudian kita lihat ya bahwa apa yang terjadi di dalam konteks kekinian ya, bahwa ketika kemudian ada saudara kita itu melakukan kesalahan tanpa ada proses tabayun, kemudian kita tembak dia ya, tembak dalam arti ya kita serang dia itu dengan kata-kata yang menyakitkan misalnya ya. Kalaupun toh kita itu tidak memperhatikan secara langsung, baru dapat kabar dari media sosial, langsung kemudian kita kirim, sementara di saat yang bersamaan kita itu belum membacanya kadang-kadang, dan bahkan belum melakukan proses tabayyun. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jelas khitabnya di sini adalah kepada orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian orang-orang fasik binaba'in, dengan membawa kabar, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun. Kita tentu tahu asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan seorang yang diminta untuk mengurusi atau untuk menjadi wakil mengambil zakat di satu daerah, tapi kemudian karena keburukan, karena kedengkiannya, maka kemudian sampai kepada Rasul dan menyampaikan bahwa orang-orang di penduduk A ini tidak mau membayar zakat ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus sahabat yang lain, maka ternyata betul ya. Ternyata yang pertama ini telah melakukan kedustaan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka kemudian turunlah ayat ini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka jika datang orang fasik dengan membawa berita, maka tabayyun. Nah, ini yang semestinya juga harus kita lakukan, agar kemudian Allah menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan Allah selamatkan hidup kita di dalam kehidupan akhirat kelak. Jadi jangan sekali-sekali kemudian kita itu berbicara tentang makhluk Allah, tentang saudara sesama muslim, kecuali yang kita bicarakan itu adalah yang baik-baik ya. Sehingga kalau kita menjaga aib saudara kita di dalam kehidupan di dunia, maka insyaallah Allah kelak akan menjaga aib atau kekurangan atau cacat yang ada di dalam diri kita di yaumil akhir, di dalam kehidupan akhir. Kalau kemudian kita itu bisa memberikan kebaikan kepada makhluk Allah di dunia ini, maka kelak Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ketika kita berada di dalam kehidupan akhir. Karenanya pelihara lisan, jangan sampai kemudian lisan ini menyebabkan diri kita celaka.
mulutmu harimaumu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.